Halo kawan-kawan, kembali lagi. Kemarin kita udah bahas soal tipe-tipe LLM apa yang terkenal saat ini. Dan juga kita juga ngebahas tentang kuantisasi dan spesifikasi modelnya dari jumlah parameter dan juga seberapa pintar itu modal ya. Nah, sekarang kita akan bahas untuk di video kali ini penggunaan AI. Sebelum itu gue pengen bilang kalau misalnya setiap kali kita minta atau nge-prompting ke AI, kita tuh pakai standar yang well yang OpenAI bikin karena mereka yang pertama kali yang ngebikin AI bubble ini kita sebutnya OpenAI API standar. Nyaris 99% LLM service pasti bakal nyediain OpenAI API standar. Itu karena emang udah jadi standar. Kalian bisa ngeliat di sini di OpenAI platform, tinggal cari aja. Ini gue harus negasin, OpenAI API standar bukan hanya OpenAI aja yang punya. Maksudnya bukan hanya OpenAI aja yang make. Meta lama dari Facebook make, Gemini dari Google juga pakai standar yang sama, bahkan DeepSeek dari Qwen, dan juga Alibaba Qwen juga pakai standar yang sama. OpenAI API standar. Kalian bisa ada ini dari JavaScript, ada juga bisa pakai Python, dan ya yeah, ini dia nih di requestnya kayak gini bentukannya. Kalian ngasih API key dan bisa kalian lihat sendiri ada message, ada role, ini yang penting ada role user, ada tipe konten apa. Ini kalian harus, ini kalian bagian yang mintanya apa. Kalian user dan kalian minta apa. Dan mereka bakal nge-returnnya seperti ini bentukannya. Ini metadatanya ya. Bisa di-ignore kalau untuk baru mulai, tapi yang penting ini nih. Di bagian sini. Oke. Ada role, ada asisten. Asisten tuh si AI-nya sendiri. Dan kontennya tuh balasannya lah. Pokoknya gitu. Log props itu buat nanti akan gua bahas, nggak tahu apakah gua akan bahas, tapi ini lebih ke arah yang nentuin probabilitas buat token yang bakal digenerasi. Biasa nol sih. Ini untuk lower lower level calling lah istilahnya. Dan ini namanya request yang biasa ya, normal, dan yang di bawah ini namanya streaming. Kalau misal kalian pakai chat GPT, kalian kan bakal selalu ngeliat tuh chatnya dia bakal, kenapa kita nggak cekin aja? Eh, nah, pakai Copilot sama aja. Internally juga pakai OpenAI GPT kan. Hello, eh, good morning misalnya. Nah, kalian bisa lihat kayak teksnya tuh nggak langsung satu, tapi kayak set halus kayak begini kan, kayak muncul satu persatu. Itu namanya streaming call. Jadi masing-masing token dikirim ke user biar kesannya ada experience lah kayak begitu. Sama biar cepet aja sih. Dan biasa kalau kalian mau lihat lebih lanjut ada di ini, kalau kalian pengen bikin dari nol framework untuk ngeakses dan ngeproses AI, kalian bisa langsung pakai Python OpenAI client atau enggak JavaScript. Sayangnya nggak ada Go ya. Mungkin kalau bikin Go mungkin harus pakai HTTP sama HTTP library, tapi itu bahasan lain. Oke, okay. Open usage of AI model. Ada beberapa framework kayak JavaScript yang bikin kalian, memudahkan kalian untuk bikin AI chatbot atau enggak tool macam-macam, apapun yang kalian mau. Dan platform-platformnya ini yang saya urutin dari yang paling ada inersia dan paling terkenal lah. Ada Langchain, slash Langgraph, ada Pydantic AI, dan yang paling baru-baru ini namanya Atomic Agent. Langchain sama Langgraph itu dia itu sama, apa, satu company. Jadi Langgraph itu dibikin di atas dari Langchain. Langchain itu kayak base library tapi juga lumayan bagus. Pydantic itu dari Pydantic, sangat self explanatory. Atomic Agent ini yang baru, tapi saya belum terlalu mengeksplor Atomic Agent. Atau kalian bisa bikin sendiri. Nah,
make make your own framework. I don't know, kayak gitulah. Ya, lanjut, sorry. Jadi yang paling terkenal itu adalah LangChain dan saudaranya LangGraph. LangChain, LangGraph, Pydantic AI dari Pydantic, dan yang terakhir ini yang baru ya, BrainBlend Atomic AI. Sorry, Atomic Agent. Bedanya di mana? Kalau ini karena lebih terkenal aja dan mereka sudah banyak support. Kalau misalnya kita lihat integrationnya sih banyak banget. Kalau misalkan ada toolkits, oh, udah banyak kan. Dokumen loader, vector store, udah lengkap. LangGraph itu atasannya LangChain tadi yang saya bilang, ini lebih ke arah bikin, well, graph dalam artian sejenis kayak bagan-bagan flow. Jadi kalian bisa nyetir AI-nya untuk setelah ngelakuin A, kalian lakuin B, setelah lakuin B, kalian lakuin C, lalu gini 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 nih. Kayak gitu. Pydantic AI lebih, mereka tuh kayak lebih ngepars, mirip low levelnya lah, agak low level dibanding LangChain. Kalian bakal lebih interaksi langsung sama API ini, tapi sedikit lebih mudah karena udah di basic-basic eh, platformnya udah dilengkapi sama Pydantic AI. Jadi walaupun low level, tetap aja kalian udah bisa langsung bikin library tanpa harus mikirin parsing macem-macem. Dan yang paling terakhir ini, Atomic Agent. Dia ini juga konsepnya sama kayak Pydantic, karena mereka pikir bahwa LangChain itu terlalu bloat dan terlalu memaku keras. Kalian suka-suka kalian pilih mana? Soalnya kalau misalnya kalian tahu apa yang kalian bikin, kalian bisa bikin dari nol, atau pakai library kayak Pydantic AI, bikin atau dari Atomic Agent, atau kalau kalian pengen ya, bukan udah bukan cepat kelar sih, tapi udah lumayan gampang gitu ya buat integrasi, kalian pakai LangChain. Walaupun gua harus juga bilang kenapa tadi gua saranin Pydantic AI sama Atomic Agent, eh karena beberapa library-nya juga saya sering harus keluar masuk GitHub mereka buat ngobrol beberapa fitur yang belum lengkap, dan juga beberapa fitur yang jujur aja agak aneh, ya open search vector store tapi nggak bisa ngobrol sama SQL. Iya kan, ini juga saya harus bahas ini versi 0,3, jadi masih pre-release, bukan pre-release sih, bukan 1,0 ya, bukan full release. Anyway, karena secara inersia dan saya juga lebih familiar terhadap LangChain dan LangGraph, tutorial selanjutnya akan dibahas menggunakan LangChain.